Teh Gita ambeien udah keluar darah belum? Belum. Tapi dia ambeiennya gede gini nih. Kan gini nih, ambeiennya gini. Ini yang tengah-tengah tuh anus. Yang ke bawah mah nggak sakit di kedalamnya, tapi yang atas tuh nih, yang atas ini nih, ini kan ambeien atasnya itu jahitan. Jadi di atas ambeiennya itu pupnya itu keluarnya dari atas ambeien. Nggak tahu gimana itu, bingung aku. Udah aku buka-buka kan si vaginanya gitu, tapi ngeri jahitannya. Kirain aku, tahu nggak, semalam ini sayur bukan sih, bukan, taunya jahitan. Tadinya sayur, mau aku tarik tahu. Beli pilnya aja. Iya, dia susah dikasih tahu. Minum air putihnya juga susah, dia cuma minum sedikit aja. Stres ke akunya, capek ngasih taunya, tapi harus ngasih tahu terus. Minum obat harus dihabisin, nanti dia kontrol 2 minggu lagi. Makanya nih, kalau 2 minggu dia nggak kering-kering, udahlah dimarahin dia sama bidannya. Berarti besok belanja ikan gabus coba ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya masih ikan basah kali. Dia harus makan sayur. Setiap hari aku masak sayur terus, bosan. Nggak ada pedes-pedesnya. Jahitannya oles. Udah betadin Cina kayak gimana sih, yang warna kuning bukan sih, yang betadin sekarang. Aku ngantuk tahu, tapi nggak ngantuk. Emang kalau ambeien bahaya ya lahirannya. Ibu sebenarnya kalau lahiran mah Gita nggak sakit, cuma pas udah selesainya gitu sakit. Gede banget, orang gede nonjol kok, kayak pokoknya nih ambeien kita kan kecil gitu ya, di bawah ngeden langsung kayak bunga mekar. Itu sakit banget itu. Teh Niki gitu, gimana kalau Teh Email udah pulang? Iya, aku kepikiran doang kalau aku nggak ada. Kemarin tetangga aku lahiran normal, anak pertama gitu juga, katanya keluar ambeiennya tapi sekarang sembuh. Iya, pola makannya harus dijaga itu Teh. Aku juga ada ambeien tapi masih kecil. Zahra Dewi mana? Najir Kan Zahra Dewi. Teh Eva pulangnya nunggu Teh kita sembuh aja. Awalnya sekolah, entah sekolah. Si Najir yang orang Nunggu masa nih pas Teh kita selesai. Orang dia bilangnya pas pupuk doang. Tapi aku nunggunya sampai jahitannya kering aja deh. Sedih aku, kasihan. Kayak gimana ya? Makanya kalau jadi perempuan tuh kayaknya masya Allah banget. Pokoknya masya Allah dah perempuan. Iya, libur panjang, tapi kan dia masuk sekolah. Tapi kalau pup sakit enggak Teh Gita? Jangan ditanya Niki, sakit banget. Sampai dia pantatnya diginiin, gimana ya? Di apa sih yang dibuka sebelah gitu, sampai dibantu mikrolak. Kalau nggak dibantu mikrolak berdarah. Sampai pokoknya gedenya segimana ya, ambeiennya segede jempol gini nih, mekar pokoknya. Aduh Teh, kayaknya gue mau sakit deh. Tadi juga direkomendasiin pakai alkohol, cuma Gitanya dikasih betadin juga dia aja masih adu-aduhan. Tadi disuruh pakai jahe, alkohol, itu cepet kering aslinya. Takut banget, mana punya ambeien juga. Iya, makanya kita itu harus ngejaga ambeien sekarang lah. Aku punya ambeien kecil segini, gara-gara waktu itu dirawat di rumah sakit, nggak bisa berak 2 minggu, dipaksain ngeden. Ada rekomen kan pakai mikrolak, ya nggak dari dulu aja nggak pakai mikrolak.
Saudara aku kemarin dioperasi. Operasi apa? Aku di rumah Bemo. Tapi nggak di tempat Gita. Gita mah di depan. Woi. Niki, kamu gak nengokin Gita, Niki? Biar kamu tahu. Emang kebanyakan kalau habis lahiran ujung-ujungnya BAB suka keras. Iya, itu satu itu. Yang kedua dari cairan infus. Cairan infus juga ngaruh. Lebih sakitan sesar lah. Sebenarnya kalau sesar nggak sakit, lahirannya nggak sakit, ya kan? Tapi setelah lahirannya udah selesai nih lahiran, nanti sakit bisa sampai 6 minggu, bisa. Kalau normal ya paling sakitnya seminggu 2 minggu. Kalau nggak dijahit ya alhamdulillah bisa jalan 3 hari juga. Kalau kayak kita mungkin 2 mingguan. Kemarin temennya si Andin 2 minggu dia, tapi dia nggak dirobek. Kalau ambeien kan harus sesar, bukan teh. Kalau ambeiennya udah bengkak, udah parah, itu disesar. Tapi kalau ambeiennya kecil mah enggak lah. Tapi tergantung sih kalau disuruhnya. Kalau masalah jahit-menjahit mending di rumah sakit, rapih di rumah sakit mah. Kalau di bidan itu istilahnya kayak kayak di ini loh, di bidan itu bagaikan kita anaknya gitu. Ikut ngilu dengan apalagi aku yang ngobatinnya di sini. Sampai ya Allah kata aku teh. Padahal aku dulu nanganin yang kayak gitu lahiran nggak sesakit itu lihatnya. Tapi lebih parah sesar lebih sakit. Dijahit lapisan dalam, lapisan dalamnya lagi, lapisan luarnya lagi dijahit tuh. Tergantung pola makannya sih. Kalau pola makannya dijaga, minum air putihnya banyak. Saudara aku aja sesar lagi udah 2 tahun masih. Iya, mama aku aja Aul udah berapa tahun sekarang masih sakit jahitannya. Bemo nggak tega, nggak sih. Iya, nggak tega dan nggak mau lihat. Iya, jadi suster aku. Betul teh, berasa banget pas udah habis biusnya, pas aku SC ya kan. Pas di sesar mah nggak sakit kan, cuma dibius ya kan, enak nikmat gitu kan. Si vaginanya utuh kan, bagus kan. Cuma yang nggak bagus kan perutnya ada jahitan. Tapi pas udah lahiran, udah dijahit, udah selesai, sakitnya kerasa. Nanti mau balik lagi, mau ditanya aku nih. Iya, mungkin bidannya nggak tahu juga lah aku. Soalnya kemarin ngelihat pendarahannya Gita, seember gede dia pendarahannya. Seember mana ya? Sedang lah, normal aja sakit, apalagi selepas melahirkan. Nah, iya benar. Pokoknya yang punya ambeien harus dijaga sampai sekarang kalau belum nikah. Aku aja deg-degan. Gita makannya itu sayur bayam, sayur katuk, sayur toge, segala macam, pokoknya sayur-sayuran. Bukan lemes lagi. Kemarin kan Gita disuruh belajar duduk kan di bidan. Dia kan mau kencing di kamar mandi, dia nggak mau pakai selang di kamar mandi. Pas udah selesai di kamar mandi, nah mata Gita nggak ngelihat apa-apa lagi, dipukul kenceng aku sama Unus ini sama Bemo, kakinya dipencet, dipukulin, dipijitin, pokoknya kanan kiri. Mama aku berdoa di kupingnya Gita digini nih, katanya Bu Rahma, dengar saya nggak?
terus katanya, Bu, kok ini aku gelap banget Bu, aku nggak bisa lihat Bu, kayak gitu. Terus suara kita tuh jauh, padahal suara kita tuh ada di kuping dia, pokoknya di situ. Terus abis itu sadar apa, melek, masih lihat saya nggak, masih dengar suara saya nggak, kata bu bidannya gitu. Bu, ini gelap, aku mau tidur ya. Gita sampai kayak gitu, aku mau tidur ya, aku mau tidur. Nggak boleh tidur, harus melek. Itu lihat dedek, kasihan katanya. Dedek, lihat dedek ini nih udah ganteng nungguin mamahnya, masa semangat katanya kayak gitu. Udah tuh dia semangat lagi, melek lagi dia. Bu, tapi ini kok masih gelap katanya, aku mau tidur aja. Dia kalau tidur udah wassalam, nggak tahu gimana. Udah diambil oksigen pasang sini, udah pada nangis. Iya, terus habis itu udah tuh dia, nih dede katanya, dikasih lihat tuh dedeknya nih. Habis itu dia melek kan apa, enggak, dia nggak minus kayak orang gimana sih, kita kayak orang mau pingsan tapi gelap banget, suaranya jauh. Apa sih, ya udah sono sih, kesonoan pantatnya, sonoan gak lu. Enggak minus. Terus dipukul-pukul kan, Gita dikasih oksigen, parah pokoknya, dikasih oksigen segala macem, kakinya udah ngangkang segala. Udah gitu aku bawa nih dedenya kan ke depannya, nih dede Gita, ayo kita bangun, nggak kasihan apa sama dedenya nih, kayak gitu. Terus ini mama juga, ada mama di sini, ada suami di sini, nih ada teteh, ayo harus semangat, bangun katanya kayak gitu. Di situ dia matanya udah terang. Pas dia nengok dede, iya dede katanya sambil senyum tuh, seneng banget aku, dia udah sadar, senyum. Iya, dia bilang gini, Bu, aku mau tidur ya Bu, soalnya kenapa, pasien yang sesudah Gita ini matanya ke atas putih, itu pendarahan juga sama kayak Gita, cuma dia nggak ketolong di bidan, dia dilarikan ke rumah sakit, udah putih banget matanya tuh, udah kayak gitu, nggak tahu pokoknya pucet lah, kayak orang-orang mau meninggal gitu ya, udah kayak ngeri. Di situ kita langsung mikir, Gita nggak boleh kayak gitu, ayo bangun. Iya, kayaknya pendarahan, orang darahnya aja seember. Jangan ditanya, panik semua, kita tuh panik, nggak ada yang megang HP, nggak ada yang megang HP, cuma bu bidan arahnya, bidan yang nanganin Gita lahirannya nggak ada. Di situ pokoknya nanti dah tanya Gita gimana perasaan dia. Pokoknya yang dia rasa itu suara kita yang deket itu jauh banget. Udah keluar bayinya, itu posisi Gita tuh lagi istirahat, lagi bed rest kan, nggak boleh tiduran aja kan, harus duduk setengah duduk. Dia malah kencing di kamar mandi, tapi dijahitnya dibius kan. Iya, dibius, cuma harusnya biusannya 1 jam, setengah jam gitu kan, kalau nggak salah ya, dia dibiusnya itu setengah jam, tapi selesai dijahitnya 1 jam. 1 jam, jadi habis biusan jahitannya kerasa dia sakit gitu, jadi biusannya udah habis. Sedih tahu, tapi kalau pas ngelihat bayinya langsung senang. Cuma ya itu, perempuan, aku langsung mikir, aduh, ibu itu sangat hebat gitu ya, soalnya kan alat kelamin cewek itu elastis banget tahu, masya Allah banget itu. Aku aja sampai ngelihat, Bu, saya boleh lihat nggak Bu, kayak gitu. Oh iya, sini boleh aja. Aku ngelihat dia rambutnya ada nih di anusnya itu, rambutnya ada, kepalanya mau keluar. Berhubung mama udah datang ya, mama lah, aku mah di luar. Jangan ditanya, trauma. Iya.
padahal aku udah nanganin kayak di rumah sakit gitu ya, kayak ya udah gitu sama orang-orang, tapi ngelihat adik sendiri gitu ya berjuang gitu buat anaknya, buat suaminya gitu. Sedih banget, sedihnya ini aja aku tuh pengen pulang gitu ya, cuma mikir lagi harus sembuh dulu gitu ya. Walaupun aku tuh gabut tahu di sini. Penyebab pendarahannya itu gara-gara dirobek, kalau nggak salah dirobek gitu, terus dijahit mungkin si kulitnya tegang atau gimana ya, nggak rileks ya itu, soalnya kan biusannya habis. Teteh perawat ya, iya. Jangan ditanya, kalau misalnya ada yang megang kameramen mah lihat aja muka mereka, muka mama aja panik. Ya pembukaannya cepet banget, cuma Gita rahimnya Gita tuh gede, kata bidannya teh makanya kenapa bayinya perutnya dia kan gak ke bawah ya. Kalau misalnya orang mau lahiran kan perutnya ke bawah kan, ngondoy gitu, dia mah nggak, masih bulat, karena si Gitanya rahimnya besar atau gimana, soalnya dianya tinggi gede lagi. Bem, iya panik banget. Halo Ili, halo. Aku aja panik, deg-degan. Bayinya gede kali. Bayinya itu bayinya 3,5, terus panjangnya 52. Iya, bayinya 35, panjangnya 52, ya tinggi. Ada lagi nyuci baju dede bayi sama nyuci baju mereka. Lagi di luar. Iyalah, aku udah seminggu lebih di sini. Aman, bayi. Intinya tugas aku, bayinya udah selesai, udah pupuk puser. Terus tinggal ibunya doang. Ceritain Bem waktu kayak gitu. Ya itu paniknya gimana ya, panik banget pokoknya, apalagi pas lahirannya itu kayak nangis gitu, ketar-ketir, enggak ketar-ketir, kayak dibawa santai. Panik mah panik, tapi dibawa santai aja, santai gitu. Jadi kalau kita santai, ke merekanya santai juga. Kalau kita panik lemes juga ya dengernya begini. Kalian aja yang dengernya kayak gitu, apalagi aku. Tapi mata jangan ditanya lagi, bukan berkaca-kaca lagi, bukan. Udah sedih. Tadi juga kan cerita kan, sedih banget. Capek, dia tuh bilang capek katanya kayak gitu, capek banget. Nggak boleh ngomong capek, ada dede, aku bilang kayak gitu. Iya katanya. Dia kerjaannya setiap hari ya mompa susu, dipompa aja pakai itu, pakai pompa ASI itu. Kalau cowok di mana bingung, kenapa harus cewek yang melahirkan. Ya mungkin Allah gitu atau Tuhan yang di atas ngasih kita gitu, ngasih kepada perempuan karena dia tahu kalau kita kuat.
saudaraku udah capek ngeden dirujuk ke RS, ternyata penyempitan akhirnya di SC, ya kan. Kalau kita mah kegedean rahim kalau dia tinggi. Itu mah di situ mah apa ya, pikiran kita tuh harus positif, afirmasinya itu kayak kita bisa gitu. Semoga cepat dapat momongan, amin. Pokoknya harus dijaga makannya, minumnya harus banyak. Nop. Pandang pertama. Pokoknya kalau yang lagi apa ya, yang udah nikah, yang lagi mengandung, yang mau lahiran, semangat terus lah. Apa ya, cerita apa, orang nggak ditanya lagi. Udah positif aja, intinya punya dede gitu, mau lahiran sesar ataupun apa normal, kita berdoanya lancar, sehat gitu, nggak ada jahitan atau gimana ya, pokoknya positif aja. Cerita waktu kita lahiran panjang, kalau diceritain bisa sampai subuh. Aku tidur di sini di ruang tengah. Soalnya kalau di tempat kita satu nggak boleh berisik karena ada dede bayi. Lagi cuci baju. Suaminya lagi nyuci baju. Nah. Pokoknya melahirkan itu luar biasa. Dia udah keluar tadi, cukur rambut doang. Tadinya mau ngonten tapi nggak jadi. Mika, hei Mika, emang berapa jahitan? Banyak. Terima kasih, banyak pokoknya. Anak motor lagi nyuci ya teh. Iya, nyuci. Iya, harus suaminya nyuci. Mana bajunya BMO yang tebel-tebel, jangan ditanya. Jaket, celana, pokoknya. Kalau baju dede bayi mah udah nggak ada sedikit doang sih, anduk, selimut. Pokoknya secapek apapun kalau kita ngeliat dede bayi, masya Allah, hilang. Tadinya aku capek banget ya, seharian capek banget. Gimana sama yang belum siap punya anak ya? Ya harus siap. Kalau emang dikasih sama Allahnya cepet, ya alhamdulillah, disyukuri, dinikmati. Tapi dia mau nyuci juga, ya itu juga kudu disuruh, kudu ayo gitu. Sempit di kamarnya yang lama mah, sempit ngap kan, soalnya jendelanya udah ditutup mati gitu, nggak ada hawa. Pokoknya harus siap kalau udah nikah, maupun dikasih momongannya cepet atau lama, pokoknya harus semangat aja. Aku juga kalau mikirnya, aduh lahirannya gimana ya, kita juga kayak gitu awalnya, aduh lahirannya gimana ya, sakit nggak ya, nah itu pikirannya itu
enggak negatif enggak positif gitu. Takut kelahiran, makanya pas dia lahiran kan ngedennya itu kan dia 2 kali di kepala nih, pas udah di leher takutnya Gita ke dalam lagi gitu ya, si yang ngedennya itu, akhirnya sama bidan diputer, bayinya puter terus ditarik. Soalnya kalau Gita nggak ngeden gitu ya, ntar di sini mati nih, dedek bayinya nggak ada di sini. Terus tali naon sih ususnya, tali itunya pokoknya langsung dibuka. Tahun ini banyak banget yang buang anak, dia nggak ngerasainnya pas lahirnya sakit gimana, dia buang gitu aja. Iya tahu, sedih aku mah. Banyak tahu sekarang yang buang-buang anak, yang bunuh-bunuh anak gitu ya, apalagi bayi gitu. Gita lilitan pusernya pertama ada 1, kedua ada 2, yaitu minum air putihnya kurang. Iya, apalagi zaman dulu mah nggak pakai tenaga medis. Iya, dulu mah pakai dukun beranak gitu. Mana kalau dukun beranak kan cuma gitu doang ya, nggak ada alat-alatnya, nggak ada, aduh kayak gimana gitu. Mana ada trauma teh, aku dulu induksi 3 kali, di induksi lebih sakit kan. Tergantung kitanya. Kadang ada yang sakit, ada yang enggak.